Kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Sa'ad Mudi. Kepada Ustadz Sa'ad Mudi dipersilakan. Terima kasih Bu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna dan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Sani yang berbahagia, para sahabat pencipta Al-Qur'an, semoga kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang jumlahnya cukup banyak dan tidak kita memperkirakannya. Salah satu nikmat yang cukup besar bagi kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat sunnah, dan pemahaman menurut para pendahulu, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita dapat mengikuti beliau. Kemudian kita juga pada hari ini dapat nikmat untuk hadir pada Zoom Al-Hasani dalam rangka menguraikan surah Al-Maidah ayat 104 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Hati Relawati. Alhamdulillah apa yang kita apakan tadi kita diskusikan bersama sudah dapat dipahami. Baiklah kita bacakan tadabbur dari surah Al-Maidah ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Sadaqallahul azim. Wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Pada mereka ini maksudnya adalah kaum musyrikin. Allah memberikan ketahuan kepada Nabi Muhammad agar mereka diberitahukan kepada mereka. Ta'alau ila ma anzalallahu ila rasul. Marilah kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada Allah dan mengikuti Rasul. Wa ila rasuli pakai kata tunggal, maksudnya situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam konteks ini. Kemudian qalu, mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Hasbuna, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Kalau kita perhatikan kalimat ini seolah-olah kata perintah, tetapi hasbuna kata benda menjadi kata perintah. Situ maksudnya adalah kata benda
pelaku aktif ini bisa menjadi kata perintah tetapi tidak mengikuti waktu. Hasbuna, kapanpun terjadi gitu. Kapanpun kami cukuplah wama wajadna alaihi aba'ana. Jadi mereka betul-betul tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang diajak oleh Rasul. Mereka mengatakan cukuplah untuk kami ya apa yang dari bapak-bapak kami. Sekarang, besok, lusa dan sebagainya. Ini waktunya tidak ditentukan. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa, tidak pula mendapat petunjuk. Nah, inilah yang dikatakan ayat ini diterjemahkan, ditafsirkan, jika orang berdusta nama Allah dengan mengharamkan beberapa jenis hewan ternak, itu ayat sebelumnya, maka disuruh kepada mereka, marilah kalian mengikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kalian mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Tapi mereka menjawab, kami cukup mengikuti keyakinan, ucapan, perbuatan yang kami terima dan kami warisi dari para leluhur kami. Nah, inilah akibat dari mengikuti nenek moyang, mengikuti orang banyak, dia menjadi sesat. Bagaimana mungkin cukup bagi mereka, sedangkan para leluhur mereka tidak tahu apa-apa dan tidak mengetahui jalan yang benar. Jadi tidak ada yang mau mengikuti mereka kecuali orang yang bodoh atau orang yang lebih bodoh dari mereka dan tersesat. Nah, itulah jalannya. Mereka adalah orang yang bodoh dan tersesat. Jadi orang bodoh tentu mengikuti orang bodoh lagi. Ada tentu orang yang mengikuti orang bodoh itu adalah lebih bodoh lagi. Surah Ali Imran ayat 170 menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum wa fazadahum imana wa qalu husbunallah wa ni'mal wakil. Di situ mereka dikatakan di situ orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Nah, karena perkataan itu takutlah kepada mereka. Jadi orang-orang beriman dihasut dengan orang kafir berkumpul untuk menyerang mereka. Akan tetapi sebaliknya, fazadahum imana. Perkataan itu menambah keimanan mereka. Apa jawab mereka? Wa qalu, mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Gitu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kepada kita berlindunglah kepada Allah. Dari situ pakai juga yang saya katakan tadi, dia kata benda berperan sebagai kata kerja, maka itu bisa besok, sekarang, besok, dan seterusnya kita berlindung kepada Allah. Cukuplah Allah yang tempat kita berlindung. Kemudian Al-Baqarah 170 menjelaskan kepada kita dengan kalimat yang sama dengan ayat 104 tadi, itu mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Nah, kalimat ayat ini dengan ayat tadi sudah bunyinya hampir sama. Wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, maka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka jawab, qalu, yang mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Tidak, kami cukup hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ya, jadi nenek moyang kami itu pada yang keliru, maka dia tetap mengikuti itu. Awalau kana aba'hum la yaqiluna syai'a.
apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang itu tidak mempunyai suatu pengetahuan apapun, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Inilah yang jadi persoalan. Maka dilanjutkan dengan ayat 105 Al-Maidah, dikatakan di situ, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla izah tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di situ katakan ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Hai orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah diri kamu. Gitu. La yadurunakum ya yadurrukum min dhalla izah tadaitum. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Nah, di sini mendapat petunjuk menjadi tekanan. Oleh karena itu, petunjuk itu sangat penting. Maka carilah petunjuk itu agar tidak tersesat dan tidak dimudaratkan oleh orang-orang yang sesat. Nah, karena kita sudah mendapat petunjuk, itulah yang perlu dipastikan. Ilallahi marji'ukum jami'ah. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka dia telah menerangkan kepada kalian apa yang telah kamu kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Itu Allah menjelaskan kepada kita semua secara keseluruhan. Kemudian Allah sekali lagi dalam surah An-Nisa ayat 117 sampai 119 katakan situ, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, iyad'una min dunihi illa inasan wa iyad'una illa syaitanam marida. Itu dikatakan yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanya berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang Allah wa qala la'attahizanna min ibadika nasibam mafruḍa. Di situ dikatakan wa qala attahizanna min, itu laqad tahizan, itu dikatakan bahwa dia apa? La'anallah, kata dia di situ, Allah telah melaknati mereka. Kemudian mereka mengambil ibadika nasibam mafruḍa. Itu ayat ini mengatakan akibat daripada mereka menyembah setan, menyembah berhala, la'anallah, kata Allah melaknat mereka. Tapi diterjemahkan dilaknati Allah. Jadi kalau dilaknati berarti dia jadi pelaku pasif, tapi tak bisa apa-apa. Allah melaknatnya. Wa qala attahiza min ibadika nasibam mafruḍa. Setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil hamba-hamba engkau, bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Ada hamba-hamba Allah yang ditentukan, yang akan disesatkan oleh setan. Itulah yang perlu kita perhatikan. Semoga kita tidak termasuk yang itu. Di situ ayat 18, kemudian ayat 19-nya menjelaskan kepada kita, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum pala yubattikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yunayirannal khalqallah wa may yattakhidhis syaitan waliyam min dunillahi faqad hasira khusranan mubina. Di situ dikatakan, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Wala udillannahum. Di situ ada kata-kata yang menegaskan benar-benar akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, gitu. Wala umanniyannahum, akan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian wala amurannahum fala yubattiyannahum azanal an'am, menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Ini yang jadi persoalan.
Di situ aku akan mereka menggugah ciptaan mereka, ciptaan Allah. Wala amurannahum fala yughayyirunna Allah khalqallah. Mereka mengubah ciptaan Allah lalu mereka merubahnya. Itu yang jadi persoalan. Wa may yattahizillas wa may yattahizish syaitana waliyam min dunillahi. Nah, di situ barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka faqad hasira khusranan mubina. Maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Inilah yang perlu kita janganlah kita selalu kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 90 menjelaskan siapa setan itu. Ayat 90 bagian akhir itu dikatakan lijurumin amali syaitan patna dibuto la'alla tuflihun. Mereka itu termasuk maka termasuk perbuatan setan yang ayat tadi dikatakan termasuk maksiat, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu dapat beruntung. Jadi segala bentuk perbuatan setan harus dilindungi, termasuk di ayat ini judi, amar dan sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Maka Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 8 di belakang ya? Apa man zuyyina lahu su'u amalihi itu kan tahu nampak dia tu. fa innallaha yudilla man yasha wa yahdi man yasha fala tashab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun biman yasnaun. Di situ dikatakan maka apakah orang yang menjadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik. Nah, sama dengan orang yang ditipu oleh syaitan. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu apakah sama katanya orang yang menjadikan itu. Di situ dikatakan fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Maka sesungguhnya Allah membiarkan siapa yang sesat ya, siapa menghendaki kesesatan itu, atau dikatakan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dia menuju siapa yang dikehendakinya. Fala tashab nafsuka alaihim khasarat, maka janganlah kamu janganlah dirimu binasa karena kesedihan itu. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, innallaha alim bima yasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Itulah yang perlu diperhatikan. Jadi setiap perbuatan kita apapun namanya, bagaimanapun kita sembunyi, pasti diketahui oleh Allah. Al-Maidah ayat 99 mengatakan ma'alallahi rasul illal balagh. Al-ayah bagian awal ayat itu, kewajiban rasul tidak lain hanya menyampaikan. Selanjutnya terserah kepada yang bersangkutan. Maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Hadid, di situ dikatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitab wal mizana liyaqumal nasu bil qist wa anzalna hadidan fi ba'sun sadid. Di situ wa manafi'ul linnasi wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun azim. Di situ dikatakan sesungguhnya kami mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata yang telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Kami ciptakan besi padanya dapat kekuatan yang hebat bermanfaat bagi manusia, supaya besi itu bermanfaat bagi manusia, berguna bagi manusia, supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama Allah dan Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Jadi orang tidak melihat Allah, tapi dia yakin bahwa Allah akan menolongnya, maka dia penolong Allah. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian itulah Allah menjelaskan kepada kita. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 99 menjelaskan kepada kita, wa huwallazi anzala minas sama'i ma'a wa akhraja bihi nabatan kulla syai' wa akhrajna minhu qadira
nukhriju minhu habban mutarakiba wa minal nahli minal tal'iha kinwanun daniyah wa jannatin a'nanin wa zaitun wa rummanun mutasabiha wa ghayra mutasabih unzuru ila samarihi iza asmara wa yan'i inna fi zalikum la ayatil qaumi yu'minun. Di situ Allah menjelaskan kepada kita wa huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air hujan dari langit. Wa akhraja bihi nabata. Itu lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna minhu qadira. Itu maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Wa minan nahli min tol'iha kinwanun daniyah. Dan dari yang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang. Wa jannatin min a'nabin wa zaitun wa rumman. Itu kebun-kebun anggur kami keluarkan pula zaitun dan delima. Mutasabih wa ghayr mutasabih, yang serupa dan yang tidak serupa. Maksudnya warna, rasa dan sebagainya serupa dan tidak serupa. Itulah kekuasaan Allah. Unzuru ila samarihi iza asmara wa yan'i. Perhatikanlah buahnya di waktu berbuah. Pohonnya berbuah dan perhatikan pula kematangannya. Inna fi zalikum la ayatin qaumi yu'minun. Sesungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Dan surah Maryam 42 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala li ya abati ma ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni angka syai'a. Di situ dikatakanlah, ingatlah kata mereka berkata bapaknya. Itulah katanya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni angka syai'a. Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu tidak mendengar, tidak melihat dan tidak menolong sedikit pun. Ini cerita Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang tidak mau beriman. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka Allah mengatakan, kami utus sebelum kamu kembali berulang yang kami itu kepadamu. Maka bertanyakanlah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Inilah untuk kita buktikan bahwa dalam rangka belajar di sini kita mempertanyakan tentang apa yang tidak diketahui, kita buktikan supaya kita menjadi tahu. Itulah yang penting. Allah menjelaskan kepada kita untuk selalu bertanya. Selalu bertanya adalah salah satu di antaranya. Demikianlah apa yang bisa saya wakilkan. Itu pasti ada kekeliruan. Atas kekeliruan itu mohon dimaafkan karena keterbatasan kami dalam menukil ayat Al-Quran dan ketersambungan antara satu dengan yang lain. Ya, alhamdulillah kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan dan mohon dimaafkan. Pada Allah kami ampun atas kekeliruan kami dan kesalahan kami. Ucapan subhanakallah kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bentar. Salam. Salam.